Bicara tentang muhasabah, yang perlu kita tahu bahwa hal yang penting kita lakukan yaitu mengkoreksi diri kita sendiri. Sudah betul apa tidak diri kita ini, ngerugiin orang lain atau enggak. Karena banyak di antara kita yang tidak sadar bahwa dirinya termasuk golongan orang-orang yang muflis. Siapa orang yang muflis itu? Orang yang bangkrut, orang yang merasakan bangkrut di akhirat nanti. Jadi bangkrutnya, nyeselnya nggak sekarang tapi di akhirat. Orang yang bangkrut itu adalah orang-orang yang sering beramal soleh. Banyak amal yang kemudian dilakukan dailynya, entah itu saumnya, entah itu qiyamul lailnya, entah itu sedekahnya, sholatnya, dan seterusnya. Tapi di situ juga kemudian dia aktif untuk menyakiti hati-hati orang lain, bahkan tidak meminta maaf. Nah, hubungannya apa? Korelasinya apa? Karena nanti kita itu harus membayar apa yang kemudian kita lakukan kepada orang lain, walaupun sekecil biji zarah. Maka membayarnya dengan amalan-amalan yang pernah kita lakukan di dunia itu adalah sebuah kemungkinan terbesar, seperti halnya pahala sholat, puasa, zakat, pahala ngaji kita, amal-amal yang soleh ya kan habis diberikan sama orang lain. Karena apa? Karena kesalahan-kesalahan kita untuk melukai hati orang lain. Karena itu pastikan selama kita hidup di dunia, selama Allah masih memberikan kesempatan kita untuk hidup, ya meminta maaf. Cuman seringan meminta maaf, ternyata diri kita banyak kehilangan amal-amal soleh. Belum tentu loh setiap amal soleh yang kemudian kita lakukan dicatat sebagai pahala. Udah sedikit dikurang lagi sama utang-utang kita, yaitu utang menyakiti perasaan orang lain. Dan itu hanya bisa ditebus ketika kita masih hidup di dunia dengan cara meminta maaf. Nah, bagaimana jika kita sudah tidak punya pahala? Maka orang-orang yang kemudian kita pernah sakiti di dunia akan memberikan barter berupa dosanya yang kemudian dibebankan kepada diri kita. Betapa menderitanya, betapa bangkrutnya, betapa muflisnya orang-orang yang kemudian sadar ketika di akhirat dia tidak punya apa-apa, udah amalnya sedikit, dikurang untuk bayarin hutang, menyakiti perasaan orang muslim yang lain, kemudian masih ditambah lagi karena utangnya banyak dengan menerima tanggungan dosa-dosa mereka. Naudzubillah. Ada sebuah hadis yang kemudian jadi potokan kita untuk kemudian move on, move up, jadi pribadi yang lebih baik lagi supaya kita nggak muflis. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ketika dia mendengarkan Rasulullah berkata, tahukah kalian siapakah orang yang muflis itu? Para sahabat jawab, orang yang muflis di kalangan kami adalah orang-orang yang tidak punya dirham, orang-orang yang nggak punya harta benda. Jawab Nabi, tidak. Muflis itu adalah di antara umatku ialah ada seseorang yang nanti kelak di hari kiamat dia datang lengkap dengan membawa perbekalan amal ibadahnya, sholatnya, puasanya, ibadah zakatnya, dan lain seterusnya. Ketika ada hari perhitungan di mana kebaikannya itu sudah habis, padahal dosa-dosanya belum terselesaikan sempurna, maka diambillah dosa-dosa mereka itu dari orang-orang yang pernah disakitinya, kemudian ditimpakan kepadanya, kemudian dihempaskan dia di dalam neraka. Naudzubillah, betapa banyak kesalahan dan dosa kita terhadap orang lain, sampai-sampai kita mungkin tidak bisa ingat saking banyaknya. Maka itu selama kita masih ada di sini kemudian mendengarkan audio ini, sebelum pahala kita habis, sebelum waktu dan kesempatan kita juga diambil sama Allah, lakukan amalan ini untuk kemudian gemar memintakan maaf kepada orang lain. Semoga pahala-pahala kita tidak habis karena amal soleh yang kemudian terus kita perbarui, dan semoga dosa-dosa yang kemudian kita lakukan terhadap orang lain juga dimaafkan, sehingga tidak perlu kita harus bayar utang yang menghabiskan amal-amal pahala kesolihan kita atas kesalahan yang kita lakukan kepada saudara-saudara muslim kita lainnya. Allahu a'lam bishawab.